Teman-teman, di video ini kita akan belajar lanjutan dari video tutorial yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar for next, maka di video ini kita akan belajar for each next. Jadi ada tambahan kata each ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, each adalah tiap-tiap. Nah, kalau di dalam pengkodean, kalau for each next, itu digunakan untuk melakukan pengulangan pada objek. Jadi teman-teman, kita sudah belajar objek sebelumnya. Kalau belum, teman-teman bisa nonton video tutorial yang sebelumnya mengenai objek. Jadi, semisal saya ingin melakukan pengulangan pada worksheet, saya mau mengecek semua worksheet yang ada di dalam sebuah workbook, maka saya akan gunakan for each worksheet. Untuk tiap-tiap worksheet di dalam sebuah workbook tersebut, maka secara otomatis nanti rumus akan melakukan pengulangan untuk memanggil tiap-tiap worksheet ya. Nah, jadi teman-teman, untuk melihat secara langsung perbedaannya, kita akan mulai dulu dengan for next ya. Jadi kita akan review dulu. Nanti teman-teman kita akan lanjutkan kemudian dengan for each next sehingga kita bisa membedakannya. Di sini saya akan berikan contoh memunculkan nama workbook yang aktif. Sebelumnya saya sudah membuka 3 workbook. Jadi saya akan mulai dengan sebuah prosedur. Teman-teman, saya tidak perlu menjelaskan cara penulisan untuk for next karena sudah dijelaskan di video tutorial yang sebelumnya. Jadi saya langsung saja dim as integer for i salah 1 baik, kita langsung lihat hasilnya teman-teman. Saya sudah ketikkan formulanya, kodenya, prosedurnya. Jadi kita langsung lihat hasilnya. Ini saya hapus dulu yang tadi ya. Jadi kita langsung lihat. Saya coba run. Teman-teman bisa lihat ada muncul book 1, book 2, dan book 3. Bagaimana dengan for each next? Kalau for each next, maka yang kita lakukan teman-teman, kita harus mendeklarasikan nama sebuah workbook dulu ya. As workbook. Kemudian for each, untuk setiap workbook, maka for each WK in, di dalam. Jadi ada tambahan ini ya, di dalam workbooks. Teman-teman, ini harus bedakan terlebih dahulu. Saya mendeklarasikan WK ini sebagai workbook ya. Jadi sebuah workbook, bukan workbooks. Karena kalau ada workbooks, jadi sebenarnya itu artinya banyak workbook ya. Nah, kalau WK ini saya deklarasikan sebagai workbook saja. Nantinya saya akan melihat setiap workbook itu di dalam workbooks yang ada. Kalau saya buat dalam bahasa Indonesianya begini, teman-teman. Jadi kalau ibarat sebuah sebuah kotak Coca-Cola, maka WK ini saya ibaratkan sebagai Coca-Cola. Kemudian untuk setiap Coca-Cola di dalam kumpulan Coca-Cola, ini kumpulan Coca-Colanya. Hanya saja kalau di bahasa Indonesia kan kita tidak punya penulisan yang lebih sederhana. Jadi itu harus bisa dibedakan ya teman-teman. Kemudian saya debug print WK, nama-nama workbooknya WK tidak perlu ya, karena dia sudah langsung mengecek setiap workbook yang ada di workbooks. WK titik name langsung. Nah, ini next WK. Kita coba lihat. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Setelah itu kita coba run. Ini akan muncul. Jadi teman-teman, jangan bingung karena sebenarnya dia hanya mengecek
workbook yang ada di dalam kumpulan workbook. Kalau tadi saya ibaratkan sebagai Coca-Cola, maka yang akan dia lakukan ketika for each, dia akan mengecek Coca-Cola tersebut di dalam kumpulan Coca-Cola, di dalam kardus Coca-Cola. Sehingga ketika dia mengecek, dia akan cek satu-satu, dia cek mulai dari Coca-Cola yang pertama, dia akan tuliskan namanya. Kalau sudah, maka dia lanjut next WK, artinya next ke Coca-Cola yang selanjutnya. Sampai semua Coca-Cola yang ada di kumpulan Coca-Cola itu atau di kardus Coca-Cola tersebut habis, ya. Bagaimana dengan worksheet, teman-teman? Prinsipnya sama, ya. Teman-teman tidak usah bingung. Kita coba langsung. Ini saya hapus dulu ya. Kalau worksheet, ini kebetulan saya workbooknya punya masing-masing satu worksheet. Saya coba untuk workbook 1 saya buat worksheetnya ada 3 ya. Kita mulai dulu dengan for next. Nanti kita lanjut dengan for each next supaya teman-teman bisa bedakan ya. Jadi misalkan sub nama WS ya. Untuk for next berarti kita mulai deklarasikan dim I as integer. Saya gunakan kemudian dim J as integer. Setelah itu for I sama dengan 1 to workbooks titik count. For I J sama dengan 1 to workbook titik worksheet workbook titik mana ini tuh. Oh, ini harusnya workbooks ini iya titik worksheet maka yang akan terjadi adalah kita akan print namanya sebagai berikut. Debug print workbooks full name, kita buat titik 2, kemudian kita print nama worksheetnya workbooks I worksheets J titik name, kemudian next for J next J, kemudian kita lanjut next I. Kita langsung print teman-teman, kita langsung lihat hasilnya. Oh, ada yang salah ini, argumen not optional. Oh maaf, ini kita lupa ya, ini sampai jumlah worksheet yang ada. Ini harusnya count. Teman-teman bisa lihat, ini harus ada countnya ya di sini ya, makanya error. Coba kita run. Nah, teman-teman lihat di sini ada book 1, sheet 1, book 1, sheet 2, book 1, sheet 3, book 2, sheet 1, book 3, sheet 1. Ini sudah benar ya, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini saya ada book 1, book 2 dan book 3. Book 1 ada 3 sheet, 2 dan 3 masing-masing 1 ya, masing-masing 1. Kita kembali lagi. Bagaimana kalau kita menuliskan untuk for each? Nah, untuk for each teman-teman sama, cukup gampang. Nama WS2 saya buat di sini. Kita hanya perlu mendeklarasikan objeknya ya. Dim WKS workbook dan dim WSS worksheet. Ingat teman-teman, tidak pakai S ya. Karena kita mau deklarasikan WK itu sebagai sebuah workbook, bukan kumpulan workbook. Dan WS itu sebagai worksheet, bukan kumpulan worksheet ya. Itu nanti pasti akan menghasilkan nilai yang salah. Kita lanjut, for each. Kita mulai dari workbook dulu. WK di dalam workbooks. Nah, artinya kalau ibarat tadi Coca-Cola ini, maka untuk tiap-tiap Coca-Cola di dalam karton Coca-Cola atau kumpulan Coca-Cola. Nah,
Setelah itu kita lihat lagi lebih dalam ya. For each WS in WK titik worksheet. Nah, ini ya. Debug titik print. Kita buat perintahnya sama seperti yang di atas. Workbooks name. Maka kita mulai dari WK titik full name. Kemudian tambah, kita buat titik 2. Kemudian WS titik apa nih, name ya. Next WS dulu ya. Kemudian next WK. Kita lihat dulu hasilnya. Setelah itu saya akan jelaskan kenapa bisa begini. Sharean. Ya, teman-teman bisa lihat dia akan print satu-satu. Kenapa bisa begini? Cara membacanya gampang saja, teman-teman. Saya berikan ilustrasi sama seperti lemari ya. Teman-teman punya lemari, ada 5 lemari, dan di masing-masing lemari terdapat barang yang berbeda-beda ya. Jadi lemari ini kita ibaratkan sebagai workbook, sedangkan barang-barang yang ada di dalamnya itu, atau kalau saya berikan contoh rak ya, maka rak-rak yang ada di dalam lemari tersebut kita sebut sebagai worksheet ya. Kalau kita mulai dari yang pertama ini, untuk setiap lemari yang ada di kumpulan-kumpulan lemari tadi, jadi dia akan cek dulu lemari pertama, lemari kedua, lemari ketiga, lemari keempat sampai 5 ya. Kalau ibarat kita punya 5 lemari. Tetapi sebelum dia mengecek untuk yang selanjutnya, karena next WK-nya masih jauh ya, masih ada perintah dulu baru melanjutkan ke lemari yang selanjutnya. Jadi dia akan mengecek dulu, oh ini lemari pertama. Setelah mengecek lemari pertama, maka dia lanjutkan dengan perintah yang ada, yaitu ini, teman-teman. Makanya saya buat kodenya itu masuk ke dalam. Itu menunjukkan bahwa dia tidak sejajar dengan yang di atas ya. Itu harus dilewati dulu, barulah nanti kita tutup. Setelah lemari pertama dicek, maka dikatakan di sini untuk masing-masing WS tadi apa? Itu adalah rak. Untuk masing-masing rak di dalam apa? Di dalam lemari, WK di dalam lemari, dan di dalam kumpulan rak-rak yang ada di lemari tersebut. Kalau tadi kita misalkan melihat lemari pertama dulu ya. Kalau misalkan ada 5 rak lagi di dalam lemari pertama, maka dia akan mengecek rak yang pertama dulu. Setelah dia mengecek yang pertama, teman-teman bisa lihat ini. Next WS artinya dia cek 2, dia cek 3 sampai selesai. Dia mengecek sampai rak yang kelima. Setelah rak yang kelima selesai, maka barulah dia lanjutkan ini. Lemari yang kedua. Begitu seterusnya, teman-teman. Jadi prinsip kerjanya sama seperti penjelasan saya di tutorial mengenai objek. Jadi kalau teman-teman masih bingung, sebaiknya teman-teman silakan pelajari lagi mengenai objek ya. Baik teman-teman, demikian video tutorial yang dengan topik for each next. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.